Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya, anak-anakku sekalian. So, before we start, for usually, I will check your attendance list. Who is absent today? Siapa yang absen hari ini? Harit ya. Thank you so much for your present in our lesson today. So my student, for usually before we start our lesson, please the leader of this class praying to God before we start. Friends, before we start our lesson, let's pray to God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pray start. Ya, Alhamdulillah. So my student, before we start our lesson, I will check your preparation ya. Ada dua gambar di sini, ada gambar senyum, smile, and sad. Berarti sedih. Ya, perwakilan dari kelompok 1. Ya, Iksan. Silakan lingkari area yang kamu rasa sekarang. Apakah siap belajar? Atau kayaknya saya butuh energi deh. I need energy, energizer. Ya, coba. Silakan dilingkari ya. Ini perwakilannya kelompok 1 ya berarti. Ya, berarti beri plus dulu untuk kelompok 1. Ya, berarti kelompok 1 sudah siap belajar. Oke, thank you. Oke guys, before we start our lesson, bisa dilihat gambarnya itu? Bisa ya? Ya, perhatikan gambar di samping. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang kapal? Menurut kalian, pesan apa yang biasa diceritakan dari legenda lokal ini? Kalau ini kira-kira gambar apa ini? Maling? Dari mana kalian tahu bahwa ini adalah maling kundang? Ya? Dari batu. Bagaimana kira-kira pesan moralnya yang ada dalam cerita maling kundang? Jangan durhaka orang tua. Jadi guys, ya jadi cerita ini disebut legend atau legenda. Dan ini adalah salah satu naratif. Ya, bisa dipahami? Good. What is narrative text? Apa sih narrative text itu? Narrative text is a piece of text which tells a story to entertain the reader. It is a story with complication or problematic events and tries to find solutions to solve the problems. Ya. Kalau dari penjelasan tadi, intinya apa yang kita dapatkan? Tujuan dari naratif. Apa tujuannya? Menghibur pembaca. Apa bahasa Inggrisnya? To entertain the reader. Jadi tujuan dari naratif yaitu untuk menghibur. Nah, sekarang kita ke rumah belajar. Ya, jadi ini namanya rumah murid. Jadi di sini kalian bisa mengakses berbagai sumber belajar. Kan biasanya bingung di mana sih mau belajar. Biasanya sumber belajar satu-satunya guru, ya kan? Kita berpikirnya begitu. Apa yang dikasih guru itu saja yang kita ambil. Padahal di sumber belajar itu banyak. Namanya ruang murid. Tinggal di internet itu kalian buka saja namanya ruang murid. Jadi ada game edukasi. Terus ambil untuk khusus bahasa Inggris. Ya, saya minta satu orang dari kelompok 1 bisa ke depan. Ya, sebelum kita mulai, jadi ditekan dulu. Ya, apanya ditekan? Berarti boleh menggunakan pen. Ya. Oke, bisa dibacakan? Silakan dibacakan. Ada sebuah cerita. The story of Bujang Beji and Bukit Kolam. Once upon a time, lived
Ya, jadi ini gambaran cerita. Jadi di rumah kalian bisa membaca sebuah cerita. Dan di situ pun juga terus lanjut. Nah, kalau sudah selesai ceritanya ya, terus next. Ya, terus oke, next lagi. Sudah selesai. Nah, berarti klik close. Nah, berarti kalau sudah selesai dia tanda bintang. Sekarang lanjut ke tahap kedua. Begitu cara belajarnya. Dia kan ya, berarti tinggal ditarik. Ini ditekan, ditarik ke sini. Ya, tarik ke atas. Oke, beri plus dulu. Nah, thank you. Coba. Atau dari two men, ada dua laki-laki bernama Bujang Beji dan Tumenggung Marubai. Coba, silakan. Yang dipilih yang mana? Apakah benar? Oke, betul. Beri plus. Ya, yang terakhir berarti kita cek apakah benar semua. Iya, betul semua. Oke, sudah bisa paham? Oke, sekarang kita bermain satu game terakhir ya. Mau menguji kemampuan naratif kalian dari apa yang kalian nonton tadi ya. Oke, kita mulai yang muda ya. Oke, 3, 2, 1. Ya, langsung klik jawab, diklik dulu jawab. Oke, berputar lagi. Ya, putar. Ya, putar. Ya, putar lagi. Ya, kelompok 2 masih unggul. Putar lagi, putar terus, jangan satu orang, putar. Oke, beri plus. Yang silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ya, siapa yang menang? Kelompok 1. Beri plus kelompok 1. Oke, terima kasih semuanya karena kalian sudah paham apa yang disampaikan. Beri plus dulu untuk kita semua. Ya, saya minta pesan-pesan dari refleksi ya, dari apa yang kita sudah pelajari tadi. Mulai dari kelompok 1, silakan. Siapa yang mau kasih pesan atau kesannya proses belajar menggunakan PID ini? Ya, silakan. Siapa yang wakili? Ya, Tara, silakan Tara. Bagaimana kesan-kesannya menggunakan proses belajar menggunakan PID? Baik, saya Divida Tarananda, mewakili kelompok 1. Kesan dan pesan setelah belajar menggunakan papan PID ini. Ya. Saya dan teman-teman saya bisa belajar dengan seru karena bisa sambil bermain game. Selain itu, kita juga bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan papan PID ini dengan fungsional untuk siswa seperti kita. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, demikian anak-anakku sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ya. Jadi ingat, satu, belajar itu membutuhkan fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. Ya, silakan.